Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Shalom, saya ingin mendengar suaranya lebih lagi sambil lambai tangan kan. Shalom. Shalom semuanya bersuka cita, amin. Haleluya, hari ini kita datang ke rumah Tuhan. Membawa hidup kita, membawa hati kita dalam ibadah minggu kita. Dan ini bukan hanya rutinitas biasa, tapi hari ini kita memiliki kerinduan yang luar biasa untuk kita datang dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu, sepanjang tahun sampai hari ini, Tuhan begitu baik dalam hidup kita, amin. Haleluya. Dan saat ini saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jika saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Bapa, membawa hati kami yang tulus ikhlas Tuhan Yesus. Sungguh Bapa, kami merindukan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami merindukan saat-saat indah bersama Engkau dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Berkaryalah atas setiap kami Bapa. Berkaryalah atas setiap pujian penyembahan kami saat ini di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Masuk lebih lagi Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Masuk ruang Maha Kudus dengan
saat ini di tempat ini Yesus. Tangan-tangan kami terangkat hanya bagi-Mu Bapa. Hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, ku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Lebih dan lebih lagi Bapa, lebih lagi Tuhan. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Kami sembah Engkau. Ku Engkau kudus Tuhan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa.
Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau penuh kemuliaan Tuhan. Tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan. Tempat ini dipenuhi dengan urapan Roh Kudus karena Engkau hadir di tengah-tengah kami memberikan sukacita yang besar. Memberikan sukacita waktu seperti kami panen Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus akan menjamah kami, mengurapi kami, memenuhi kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Agar kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan turun di tengah-tengah umat-Mu yang sedang beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami. Kami ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kami ingin mendapatkan lawatan Tuhan secara pribadi oleh Engkau Tuhan. Dan hari ini kami rindu membuka hati untuk Tuhan. Dan kami siap diberkati Tuhan. Kami siap berjumpa dengan Tuhan. Kami siap Tuhan diurapi oleh Roh Kudus. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kami membuka ibadah ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Semua yang percaya katakan. Haleluya, masih tetap berdiri saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau terus menyala-nyala dan melayani Tuhan, amin. Katakan kanan kirimu, mari menyala-nyala buat Tuhan, amin. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, Hosana, tercurah kuasa-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Yang rindu lebih lagi, Roh Kudus menjamah, katakan. Roh Kudus membakar. Naikkan pujian, mukjizat. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan kanan
lebih lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Kami mau menyala bagimu Tuhan. Haleluya, biarlah rohmu, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau menyala-nyala lebih lagi melayani Tuhan, amin. Haleluya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Bapak, kami mau nyatakan saat ini Tuhan, Engkau segalanya bagi kami Yesus. Benaran-Mu Tuhan, firman-Mu Bapa, itulah yang membimbing kami Tuhan, yang membentuk kami Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau ada memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku. Benar Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Amin Yesus. Tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Dengan iman-Mu nyatakan, haleluya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Kau Tuhan. Kami hanya memandang kepadamu Yesus. Hanya kepadamu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Saat ini kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan, pulihkan setiap kami Yesus, hati yang amin Tuhan. Oh rencana-Mu Yesus,
Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah, hanya Kau Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Jaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang selama mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Bapa di dalam surga, Engkau sudah ada di sini Tuhan sebelum kami datang. Karena ini adalah undangan-Mu. Engkau mengundang kami untuk hadir di sini. Dan ketika kami menanggapi untuk hadir di sini, kami menghargai Engkau sudah ada di tempat ini. Kuduskanlah kami Bapa dengan kuasa darah Yesus. Sucikanlah kami Bapa, untuk kami dapat dipenuhi dengan kepenuhan di dalam Tuhan. Sehingga kami dapat memahami apa yang Kau inginkan. Berfirmanlah Allah, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang kekasih. Shalom semua. Baik, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Sampai dengan 20. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu?
bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pada pagi hari ini sekali lagi saya mohon saudara tidak akan membuka handphone. Kita fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Dan ini adalah apa yang saya terima sebagai berkat dan saya mau bagikan kepada saudara-saudara, agar kita tidak berlari lebih jauh kepada hal-hal yang salah di dalam ibadah kita. Nah, saudara-saudara, saya mau saudara mengerti tentang kata ibadah. Ibadah adalah mencari wajah Tuhan. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, ibadah adalah mencari wajah Tuhan. Sekali lagi, ibadah adalah mencari wajah Tuhan. Saya akan bicara tentang keadaan gereja di akhir zaman, dan ini sekarang sedang terjadi di masa kita, di mana gereja-gereja kita semua dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah tidak lagi mencari wajah Tuhan. Ini hanya sedikit dari beberapa ciri-ciri. Yang pertama, mencari pengajaran yang enak di telinga. Sehingga mereka mengundang pembicara-pembicara yang lelucon, yang penuh dengan lelucon, atau artis-artis, dan hanya mendengar kesaksian hidup mereka daripada bicara tentang perubahan hidup. Mengutamakan program dan bukan hadirat Tuhan. Kemarin saya sempat berbicara dengan seseorang, dan dia membuka handphonenya dan berkata, lihat ya, ini anak gadis kaya. Baik sekali dia. Coba dia kumpulkan uang, dia cari uang ke orang-orang, dia pinter, tulisannya bagus, dia membuat tulisan-tulisan bagus, lalu dia kasih ke orang tanpa bayaran, tapi dia minta beras, dia minta telur, dia minta sembako dan segala macam, lalu dia bagikan kepada orang-orang miskin, dan ditunjukkan memang dia bagikan kepada orang miskin. Saudara-saudara, itu adalah konten, program. Jika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, kita tidak perlu pamer. Dan gereja lebih mengutamakan program dan bukan hadirat Tuhan. Lebih menyukai pemberitaan tentang berkat. Bagaimana kita diberkati Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan kesembuhan. Bagaimana kita terus naik. Daripada bicara tentang pertobatan. Mengutamakan penampilan dan bukan pekerjaan Roh Kudus. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, waktu saya masih remaja, di mana para singer istilahnya PWL dan pemusik tidak lagi konsen untuk memainkan musik mereka, tidak bisa lagi konsen menyembah Tuhan. Mengapa?
Karena semua kita sedang terduduk di dalam hadirat Tuhan dan menyembah Allah. Tidak peduli musik akan jalan seperti apa. Karena malaikat Tuhan menggantikan permainan musik itu. Zaman sekarang orang lebih peduli kepada bagaimana saya berpenampilan di depan sebagai seorang singer WL. Daripada bicara tentang hadirat Allah. Saudara-saudara, pengalaman pekerjaan Allah, biarkan itu ada di dalam hadirat Tuhan. Sementara kita menyembah Tuhan, orang duduk di situ disembuhkan. Sementara kita menyembah Tuhan, orang di sana dibebaskan dari kuasa kegelapan. Sementara kita menyembah Tuhan, pekerjaan Allah dinyatakan, orang yang putus asa dikuatkan. Masing-masing mencari Tuhan. Gereja sekarang bersikap tidak adil. Mementingkan diri dan kelompoknya, sulit untuk mengasihi dan mengampuni. Jadi mereka punya kelompok-kelompok sendiri, lebih bisa menerima kelompoknya daripada kelompok orang lain. Ibadah adalah hiburan, sehingga semua handphone ditayangkan di depan untuk lihat, wih hiburannya rame, bagus. Dan bukan pertemuan dengan Tuhan. Ibadah gereja-gereja di akhir zaman menyanyikan lagu, cuman kata-kata, dan bukan memuji Tuhan. Doa selalu meminta pertolongan, minta Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong ini, daripada menyembah Tuhan. Padahal ketika kita menyembah Tuhan, semua pertolongan itu akan datang. Penyembahan membuka pintu berkat. Karena orang hanya cari tangan Tuhan dan bukan cari wajahnya. Doa dan ibadah hanya ritual. Habis ini saudara udah tahu, habis ini berdiri, habis ini duduk, habis ini lagunya cepat, habis ini lagunya lambat, habis ini firman Tuhan. Liturgi. Ritual. Dan bukan mencari Tuhan. Tuhan bisa rubah saudara-saudara. Dalam jam-jam di mana dia mau berbicara, dia bisa bicara dan semua kita tidak bisa lagi merombak apa yang telah kita atur. Tidak ada Tuhan berarti kita akan kehilangan segala-galanya. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke Bali, ke Denpasar. Belum masuk, karena di sana memang ada pelayanan. Saya tahu itu pekerjaan kuasa kegelapan, kami harus dirubah jamnya sampai 3 kali dan akhirnya harus ganti pesawat. Karena kalau sampai dirubah yang terakhir, maka kita sampai tengah malam. Akhirnya ganti pesawat. Dan ketika kami menuju ke sana, Denpasar cuaca bagus, Jakarta cuaca bagus, dalam perjalanan kami dibanting-banting di pesawat. Saya terus berdoa. Sampai di bandara. Begitu kami masuk di bandara, saya merasa aura kegelapan begitu kuat. Saya hanya berpikir bagaimana anak-anak Tuhan bisa bertahan di pulau Dewata seperti ini. Tidak ada Tuhan, berarti kehilangan segala-galanya. Kita akan melihat satu kisah tentang bangsa Israel di 1 Samuel 4 ayat 1-11. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, kenapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Kenapa? Bukankah kita umat Allah?
Bukankah kita punya Tuhan? Lalu, marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang di tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Saudara-saudara yang kekasih, ketika mereka ada dalam peperangan dan kemudian mereka kalah, mereka bingung kenapa kita kalah, kita punya Tuhan yang hebat. Oh iya, ada tabut perjanjian. Saudara, tabut itu adalah seperti kotak. Di situ ada kerub atau malaikat. Kerub itu bentuknya seperti malaikat tetapi berbeda. Dan di dalam di situ ada benda-benda yang suci. Dan mereka bilang begini, Tuhan berkata bahwa kalau tabut itu ada dimanapun di situ menunjukkan hadirat Allah. Oh iya, berarti itu yang di Silo kita ambil. Kita bawa ke pertempuran kita, di perkemahan kita. Dan akhirnya mereka membawa orang-orang itu. Saudara, orang Israel sudah tahu, sejarah sudah tahu, pengalaman membuktikan di mana ada tabut Allah, di mana ada hadirat Allah, di situ ada kemenangan. Peperangan bangsa-bangsa di perjanjian lama itu berarti peperangan antar dewa-dewa. Jadi saudara-saudara, kalau bangsa Israel perang, itu dia bawa dewanya, istilahnya gitu, bawa Tuhannya. Filistin bawa dewanya. Mesir perang, Mesir punya dewanya, Israel punya Tuhannya. Jadi itu pertempuran. Pertempuran antar dewa-dewa. Mengapa bangsa Israel kalah? Karena mereka telah membuang Tuhan. Mereka ambil keputusan untuk perang tanpa tanya. Mereka ada di situ tanpa berdoa. Mereka berada di situ tanpa minta pertolongan Tuhan. Setelah kalah baru sadar. Anak-anak Tuhan ngambil keputusan kerja, ngambil keputusan begini-begini tanpa tanya. Kalau sudah berantakan, sudah bangkrut, sudah hancur-hancuran, baru, oh Tuhan, kenapa Tuhan jadi begini? Slide berikutnya. Dan orang Filistin mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Lihat, orang Filistin lebih beriman daripada orang Israel. Dan mereka berkata, celakalah kita sebab seperti ini belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita. Siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu seperti mereka. Mereka mikir, aduh gawat ini Tuhan ya, orang Israel datang. Kalau gitu kita harus berjuang, jangan sampai kita jadi budak mereka. Lalu, sekali lagi saya katakan, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki.
Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli imamnya, Hofni dan Pinehas tewas. Tabut Allah melambangkan kehadiran Tuhan. Tetapi kenapa bangsa Israel kalah walau ada tabut Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan? Bukan karena tabut perjanjiannya, bukan karena saudara berdoa baca Alkitab, bukan karena pergi hari Minggu ke gereja. Tetapi mereka telah menggantikan inti iman. Apa inti iman? Mengenal Tuhan dan mengasihinya dengan liturgi atau ritual. Mereka hanya menganggap gini, oh ini tabut ada Tuhan di situ. Oh ini malaikat ditaruh di atas ini kepala. Tapi mereka tidak mengerti. Inti iman apa? Baca sama-sama. Inti iman 1, 2, 3. Mengenal Tuhan dan mengasihinya. Mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar, tetapi tidak mengenalnya. Hanya cari tangan Tuhan. Tuhan jamalah saya. Tuhan berkati saya. Tuhan tolonglah saya. Itu kenal, itu cuma cari tangan Tuhan. Tetapi mencari wajah Tuhan adalah Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan Engkau segala-galanya, aku mengenal, ingin mengenal Engkau. Saya kasih perbandingan 2 orang atau 2 kelompok ya. Yang satu seorang, yang satu kelompok besar. Di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 5. Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Pergi Musa, kamu bawa bangsa itu ke tanah Kanaan. Aku sudah janji, di situ tanahnya bagus, hebat, penuh dengan mujizat. Aku sudah janji, pergi sana, berangkat sana. Lalu kalimat berikutnya, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Kalau saya jadi Musa, saya bilang yes, haleluya. Ada malaikat jalan di depan saya, wow hebat. Siapa yang bisa seperti saya? Gak ada orang malaikat jalan di depan saya. Dan akan malaikat itu akan menghalau orang-orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Jadi kalau malaikat jalan, semua bangsa-bangsa mereka dikalahkan. Waduh saudara, hebat gak? Yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tuhan bilang, saya sudah janji memberkati engkau, tapi saya akan kirim malaikat untuk jaga kamu. Saya gak mau, karena kamu bangsa tegar tengkuk. Aku sakit hati, engkau berkali-kali meninggalkan aku. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengah kamu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Musa menepuk dada, paham. Bangsa ini ditolong menyembah berhala. Ditolong lagi bersungut-sungut. Ditolong lagi ngomel sama Tuhan. Ditolong lagi mereka berbuat dosa.
Tuhan bilang keluar, luar biasa nih Tegar Tengkuk. Saya nggak mau jalan di depan mereka. Nanti aku bilang pukul mereka, mereka binasa. Musa paham apa yang dilakukan Musa. Dia bikin kemah, dia bikin tenda dan disebutnya sebagai tenda pertemuan. Dia bilang gini, oke Tuhan, engkau tidak mau dengan bangsa ini, tetapi aku mau dengan engkau. Aku tidak mau kehilangan engkau. Saudara tahu Jowi punya cara untuk mengenal Tuhan dengan caranya. Dia tidak paham, tetapi firman Tuhan didengar. Dan itu akan masuk di alam bawah sadarnya. Saudara konsen dengan suara Tuhan. Dia konsen dengan cara Tuhan bicara dengannya. Dan saudara-saudara yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Musa? Dia bangun kemah pertemuan itu. Dia bangun sendirian dan berkata, Tuhan, aku menyediakan tenda atau kemah ini. Aku akan datang kepadamu Tuhan. Aku yang akan bicara dengan engkau. Aku akan datang di sini. Tuhan, datanglah. Engkau tidak mau berhadapan dengan bangsa ini, tetapi aku mau berhadapan dengan engkau. Jadi kalau ada orang yang butuh Tuhan, mereka pergi dari kemahnya, mereka menuju ke kemah pertemuan, lalu berdoa di situ. Tetapi kalau mereka melihat Musa keluar dari tendanya, lalu Musa melihat wajahnya ke kemah pertemuan itu, karena kemah pertemuan itu agak jauh dari tempat perkemahan mereka. Jika Musa sudah melihat wajahnya ke sana, berarti dia mau ke sana. Seluruh orang Israel keluar dari tenda. Mereka berdiri semua. Mereka perhatikan Musa berjalan menuju kemah pertemuan itu. Dan apa yang terjadi? Ketika Musa berada di kemah pertemuan itu, tiba-tiba ada awan kemuliaan Allah. Ada awan kemuliaan Allah. Dan semua bangsa Israel mengamatinya. Semua bangsa Israel gemetar, ketakutan melihat awan itu. Saudara, lalu Musa, dia terus lakukan itu. Dan kemudian, slide berikutnya. Firman Tuhan, maka sekarang jika kiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, kata Musa. Sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Tunjukkanlah jalanmu Tuhan, tunjukkanlah wajahmu Tuhan. Aku ingin mengenalmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman padamu. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Kalimat luar biasa. Kalau Tuhan gak mau bimbing saya gak mau ambil keputusan apa-apa. Saya akan diam aja. Kalau Tuhan tidak membimbing saya gak mau buat apa-apa. Pokoknya Tuhan harus bimbing, gak ada cara lain. Saya gak tahu gimana caranya. Saya hanya perlu Tuhan. Itu kata Musa. Kalau engkau sendiri yang tidak membimbing kami, perlu malaikat, tapi aku lebih perlu engkau. Saudara, di dalam doa pelepasan, kalau saya bicara tentang doa pelepasan untuk rumah yang angker, atau untuk orang-orang dikuasai oleh roh jahat. Setelah itu saya akan bicara Tuhan, malaikat Allah akan berjaga-jaga bagi dia. Malaikat Allah berjaga bagi kamar ini, bagi rumah ini, malaikat Allah. Tetapi saudara-saudara, malaikat tugasnya hanya jaga.
Musa berkata, aku perlu malaikat untuk jaga, tapi aku lebih perlu engkau, penguasa segala-galanya. Darimu segala sumber perlindungan, sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber kemenangan, sumber segala-galanya. Malaikat hanya jaga. Saudara mau pilih malaikat atau pilih Tuhan? Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Dari mana orang bisa melihat ada Tuhan? Dari mana? Cara-caranya satu-satunya adalah Tuhan bimbing kita. Dan akhirnya Tuhan kemudian menyatakan diri. Slide berikutnya. Pada malam hari ada tiang api. Kalau Tuhan bilang jalan sekarang, mereka jalan. Dan tiang api menjaga langkah mereka. Menuntun, kalau harus belok kanan, tiang api itu sudah duluan belok kanan. Mereka jalan ikuti tiang api. Kalau mereka sudah jalan belok kanan, tiang api berhenti. Tunggu sampai semua barisan terakhir itu selesai. Belok, baru kemudian dia berangkat lagi. Itu tiang api yang ada di malam hari. Karena di padang gurun itu sangat-sangat dingin. Jadi tiang api menghangatkan mereka. Lalu pada siang atau pagi hari, tiang awan ada di antara mereka. Bangsa lain tahu, bangsa Het, Hewi dan semuanya tahu. Itu yang membuat mereka berbeda. Tahu, makanya Filistin bilang, kami gentar. Karena Allah mereka adalah Allah yang melakukan tanda-tanda ajaib. Jadi saudara, inti iman adalah mengenal Tuhan dengan benar dan mengasihi Tuhan. Saudara tahu inti Tuhan, inti iman, mengenal Tuhan dengan benar dan mengasihi Tuhan. Salah satu caranya adalah berada dalam kelompok care. Saudara akan dengar, saya ditolong Tuhan. Saya belajar berdoa. Saya belajar mencari suara Tuhan dengan Alkitab. Gimana caranya? Jika kita tidak punya, gini saudara. Saudara percaya Tuhan? Percaya Tuhan? Percaya. Itu cuma kepengetahuan. Saudara percaya Tuhan itu bisa menolong kita? Itu cuma pengetahuan. Saudara percaya Tuhan bisa menyembuhkan kita? Itu cuma pengetahuan. Lalu bagaimana menjadi iman adalah ketika kita mengalami. Kita ngalamin benar. Tuhan, engkau menyembuhkan aku. Iman kita akan makin tumbuh. Jadi saudara-saudara, kalau kita nggak taat, kalau kita nggak cari Tuhan, kita nggak cari wajah Tuhan, akan mendatangkan hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan adalah hilangnya hadirat Tuhan. Tuhan tinggalkan kita. Makanya Tuhan bilang, kamu doa berapa kali, aku memalingkan wajah, aku nggak dengar. Maaf, bukan nggak dengar. Tuhan dengar, tetapi dia memalingkan wajah. Penderitaan bukan berarti ditinggalkan Tuhan. Aduh, aku menderita, Tuhan meninggalkan aku. Tidak. Banyak orang menderita, gereja-gereja dianiaya di mana-mana. Menderita, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tapi kalau ditinggalkan Tuhan pasti menderita. Slide berikutnya. Pemulihan ibadah. Sekali lagi saya mau tanya, ibadah apa saudara-saudara? Mencari wajah Tuhan. Saya mendorong saudara nyatet ya kalau ada khotbah. Bawa buku catat. Saudara tahu gereja Korea, ribuan jemaatnya.
Dan mereka semua punya buku untuk catat. Beberapa di antara saudara dulu nyatet kalau khotbah. Sekarang sudah enggak. Saya perhatikan. Dulu saya mau bikin penghargaan untuk mereka yang selalu rajin untuk mencatat khotbah. Tapi enggak jadi, karena makin lama makin hilang. Karena apa? Kalau saudara mencatat, saudara baca lagi. Satu saat, anak-anakmu besar. Satu saat kita meninggal dunia. Saya memberi pesan ini kepada beberapa orang yang sudah tua. Mereka membuat catatan-catatan. Dan ketika mereka meninggal dunia, anak-anaknya membaca catatan perjalanan iman orang tuanya. Dan itu mereka bilang sangat berharga. Pemulihan ibadah adalah kerinduan hati Tuhan. Tuhan ingin gereja-gereja mencari wajahnya. Saudara, saya tuh lagi nunggu kebangunan rohani yang janji Tuhan bilang bahwa Tuhan akan bekerja, roh Tuhan akan dicurahkan, anak-anak kita akan bernubuat, anak-anak akan melihat penglihatan, orang-orang mendapat mimpi. Wah, mujizat akan terjadi di mana-mana. Saya menunggu kegerakan itu. Tuhan, kapan ya kebangunan rohani terjadi? Kapan? Mungkin belum waktu Tuhan, karena gereja terlalu sibuk dengan euforia. Sibuk dengan hiburan. Saya bilang sama anak saya, kamu mau ibadah di mana? Sana ribuan mah, ribuan. Jona, mama bicara. Kamu ibadah bukan hanya sekedar duduk dengar muji Tuhan. Hati-hati dengan gereja yang cuman kasih kamu penghiburan. Mama mau kamu beribadah dan digembalakan. Jadi kalau kamu sakit, mama titip gembalanya. Anak saya sakit, didoakan. Kalau ribuan gitu gimana bisa perhatiin kamu? Pagi ini dia bilang, mama aku pergi ke gereja. Yang saya mau dia pergi di situ. Saya mau kita cari Tuhan, jadi ketika saudara berangkat dari rumah, saudara membawa hati Tuhan, aku pengen ketemu dengan engkau. Sehingga saudara gak perlu mikir, maskaramu luntur ketika memuji Tuhan, lipstikmu hilang karena engkau terus menangis di hadapan Tuhan, gak penting. Para singer-singer gak perlu rapi-rapi, gak perlu. Saudara bisa berlutut menyembah Tuhan, saudara nangis di hadapan Tuhan. Karena Allah melihat hati bukan penampilan. Waktu saya melihat kegerakan Tuhan, itu pemain drum sampai gak bisa main drum, diam nangis. Yang main gitar diam, dia nangis di hadapan Tuhan. Yang ganti musik itu malaikat-malaikat. Kalau cuman mau cari suara bagus, di karaoke saudara bisa puas-puas, di setting supaya saudara bagus. Tetapi surga gak butuh karaoke, surga butuh hati, itu adalah nyanyian terbaik. Walaupun suara saudara fals. Pemulihan ibadah ketika kita cari wajah Tuhan adalah pemulihan seluruh kehidupan kita. Mau saudara dulu ancur-ancuran, mau saudara dulu dari broken home, mau saudara hidup dari keadaan yang paling berat sekalipun, berjumpa dengan wajah Tuhan, hidupmu akan berubah. Pemulihan ibadah adalah pemulihan kebangunan rohani. Saudara bisa nyembah Tuhan ketika mandi. Oh, saudara nyembah Tuhan. Lalu saudara bilang, ibu enggak sopan. Masa di kamar mandi menyembah Tuhan, enggak ada tempat di kamar kek, di mana? Saudara, siapa yang menciptakan seluruh organ tubuh kita? Tuhan, enggak ada yang namanya itu porno kalau telanjang. Bagi Tuhan kita miliknya seluruhnya, dari ujung kepala, ujung kaki. Dimanapun kita bisa menyembah Dia. Hati kita dipulihkan.
Pemulihan ibadah, pencarian wajah Tuhan adalah pemulihan berkat Tuhan. Berkat-berkat saudara akan dipulihkan karena apa? Kuncinya adalah bertemu dengan Tuhan. Pemulihan ibadah adalah pemulihan hubungan kasih kita dengan Tuhan. Dulu kita nggak ngerti Tuhan seperti apa. Sekarang kita begitu mengasihi Dia, takut untuk Dia berduka cita, kita jaga hidup kita. Pemulihan ibadah adalah pemulihan kesembuhan. Banyak orang akan disembuhkan dari luka hati mereka. Banyak orang akan disembuhkan dari kehidupan sakit-sakit mereka. Pemulihan ibadah, pencarian wajah Tuhan adalah pemulihan kehidupan ilahi yang melimpah. Saudara akan terus memberi kekuatan untuk orang, memberi kasih-Mu, memberi kesetiaan-Mu, memberi dorongan, memberi nasihat, memberikan doa-doa. Pemulihan ibadah adalah pemulihan iman jemaat. Saudara tahu, kita gembar-gembor BPP, penginjilan di mana-mana. Saya bilang, yang paling penting adalah akar. Kalau kita sudah ketemu Tuhan, kalau kita sudah dijamah oleh Tuhan, kalau kita sudah memahami hatinya, kita akan menjadi otomatis seorang yang membawa jiwa bagi Tuhan. Kalau enggak susah. Skenderlees, Oscar Schindler adalah seorang pengusaha Kristen asal Jerman. Di masa zaman Nazi dulu, dia menyelamatkan 1.200 orang Yahudi di kamp konsentrasi. Saudara lihat gambar yang kedua. Itu adalah orang-orang gak punya nama lagi. Mereka cuma punyanya angka 265, 266, 267. Mereka enggak dikenal sebagai manusia. Ada barak-barak kamp konsentrasi, misalnya ada 10 barak. Hari ini barak pertama, kereta api datang dari tempat lain membawa orang-orang Yahudi. Berapa ribu orang atau berapa ratus orang. Barak pertama harus dikosongkan. Gimana cara kosongkan? Mereka masuk ke satu tempat yang mereka bilang tempat mandi. Jadi setelah itu mereka semua suruh telanjang, piyama-piyama seperti ini, seragam seperti itu dibuka semua. Dikumpulkan oleh para orang Jerman, dikumpulkan. Dan baju bekas ini untuk kereta api yang bawa orang-orang baru. Mereka masuk di dalam ruangan yang yang tertutup. Mereka masuk di situ telanjang. Lalu mereka dibakar di situ. Tidak ada yang tahu. Masuklah orang-orang baru di barak itu, begitu terus. Oscar, dia lihat hatinya terganggu. Dia membuka pabrik perusahaan dan dia pekerjakan semua orang-orang Yahudi. Dia pekerjakan semua orang-orang Yahudi. Dan dia berkata, saya tidak rela kamu masuk dan mati. Saya tidak rela, saya akan jaga kamu. Dan akhirnya orang-orang Jerman itu tahu. Dia bilang nggak bisa, kamu harus serahkan mereka untuk dibakar. Nggak bisa, saya harus bayar berapa? 1 nyawa sekian. Saudara tahu, seluruh kekayaannya dia bayar satu ini, namanya siapa? Herman. Dia tulis, saya sudah bayar lunas. Dia tidak boleh masuk dalam kamp konsentrasi. Dia adalah pegawai saya. Lalu siapa lagi? Namanya Schuss. Dia tulis, ini sudah dibayar lunas. Dia sebutkan semua nama-nama. Terus uang mengalir untuk mereka. Terus dia jual mobilnya. Dia jual semua. Dia jual radionya. Dia jual sepatu mahalnya. Dia jual tas mahal. Dia jual jasnya. Dia jual semua. Sampai yang terakhir. Ini sebenarnya 1.200 itu enggak pas. Karena masih kurang beberapa orang. Dan dia nangis. Dia bilang 1 jiwa lagi saya sudah enggak punya apa-apa.
Satu jiwa lagi. Saya harus cari apa? Dia korek-korek koin, dia cari emas, enggak ada. Dia bilang satu jiwa lagi. Dia bilang jangan sampai mereka masuk di open dan dibakar. Satu jiwa. Tidak bisa. Dia sudah miskin. Melarat. Dan akhirnya orang-orang ini yang diselamatkan, mereka keluar 1.200 orang. Mereka punya gigi-gigi emas. Dia ambil, dia cabut gigi emas orang Yahudi. Dia lebur gigi emasnya. Mereka satu-satu keluarkan gigi emas. Dia lebur gigi emasnya karena sudah tidak punya apa-apa mereka. Dia lebur gigi emasnya. Dan mereka membuat koin. Koin untuk ditempel. Dan diberi tanda bahwa dia adalah penyelamat orang Yahudi. Ketika dia mau berpisah dengan mereka, mereka akan pergi selamat sebagai orang-orang Yahudi yang telah selamat. Dia mau berpisah dengan mereka. Mereka menyerahkan dan berkata, ini gigi-gigi emas kami yang kami rubah menjadi koin. Ingatlah kami, engkau adalah pahlawan kami. Dan dia menangis. Dia berkata, koin ini harusnya bisa menyelamatkan satu jiwa lagi. Koin ini harusnya bisa menyelamatkan satu orang lagi. Orang kalau sudah ketemu Tuhan berani bayar harga untuk jiwa-jiwa. Karena mereka akan masuk dalam open pembakaran dan habis musnah. Hanya orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan yang paham betapa mengerikannya hidup tanpa Tuhan. Slide berikutnya. Hosea 6 ayat 6 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan, saudara, kalau saudara datang ke gereja persiapkan persembahan. Saya ingat saya punya oma dulu. Kalau mau ke gereja uang persembahannya disetrika dulu. Baru mereka kasih buat Tuhan. Kenapa kami bikin amplop? Karena waktu itu hati saya sedih. Uang diperet-peret begini. Sampai bendahara harus buka. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri. Orang kalau sudah sayang Tuhan, dia akan pasti beri yang terbaik. Tapi Tuhan mencari kasih setia dan menyukai pengenalan akan Dia. Jauh lebih penting dari semua itu. Jadi saudara, saya sudah pernah ajarkan saudara kan ngangkat tangan. Ngangkat tangan artinya apa? Artinya apa ngangkat tangan? Memuliakan Tuhan. Kalau saudara ditodong sama pencopet gitu, lalu saudara ngapain? Saudara gini, angkat tangan. Oke, kamu mau apa? Saya mau dompet saya, silahkan, tapi jangan nyawa saya. Angkat tangan, angkat tangan berserah. Berapa banyak di antara saudara ketika menyembah memuliakan Tuhan, tangan saudara terangkat. Saya ini belajar bahasa tubuh, saudara-saudara. Saya dulu pernah mau bekerja di perusahaan. Saya belajar bahasa tubuh. Orang kalau datang di kantor lalu tangannya begini. Selamat pagi Bu, tangannya begini. Oh saya coret. Orang kayak gini orang penting diri sendiri. Yang agak sulit untuk diajak diskusi. Pandangannya pandangan sendiri. Orang yang suka ke belakang begini, lain lagi bahasa tubuhnya. Gak peduli.
Aku, kamu. Bodo amat. Gak masuk itu. Kenapa orang Jawa bisa ada di mana-mana? Kuasai di mana-mana. Beda dengan orang Sumatera. Juga menguasai di mana-mana. Tapi orang Jawa, kenapa? Monggo. Memberikan dulu kepada orang lain. Sikap seperti itu langsung masuk ke perusahaan. Orang Batak beda lagi, orang Sumatera Utara. Keyakinan diri yang kuat. Yakin diri. Siapa? Padahal dari kecil memang digituin sama mama papanya. Padahal belum tentu siap dia. Hanya karena dilatih itu. Siapa? Ya, oke, saya akan kerjakan. Itu, mereka ada dilatih. Bahasa tubuh itu penting. Ngangkat tangan menyembah Tuhan, mengapa sulit untuk Tuhan? Aku berserah Tuhan. Aku menyembah Engkau, aku percaya. Tepuk tangan, memang dia dahsyat. Aku, kata Tuhan, menyukai kasih setia. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada semuanya. Dan hari ini, biarlah ibadah kita diisi dengan satu kerinduan. Aku mencari Engkau Tuhan. Aku mau mengenal Engkau Tuhan. Saudara di rumah, hatimu dipenuhi dengan itu. Saudara pergi ke gereja, hatimu dipenuhi dengan itu. Tim musik tolong maju ke depan. Kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, mari kita mengambil komitmen bersama-sama. Jangan sampai gereja kita menjadi gereja yang ritual. Tapi kita mau supaya gereja dipenuhi dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Orang-orang yang menyembah Tuhan. Orang-orang yang memberikan hidupnya untuk pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dengan cara yang luar biasa. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Mengenal isi hatimu, bukan isi hatiku. Akulah putramu, putra raja. Aku mau memuji, meninggikan Engkau. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Amin, haleluya. Akulah putramu, Yesus, putra raja. Haleluya. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Amin, haleluya. Akulah putra
putramu, putra raja, putra raja. Glory, ku puji namamu, ku puji namamu. Amin. Ku sanjung Engkau. Haleluya. Oh Tuhan, glory, ku puji namamu. Amin. Ku puji namamu, ku sanjung Engkau. Oh Tuhan, Tuhan ku rindu. Saudara kalau mau maju ke depan saudara-saudara untuk didoakan. Tuhan ku rindu. Siapa yang mau maju, majulah. Saudara sedang mencari wajah Tuhan. Haleluya. Padamu glory, oh Tuhan, Kaulah segalanya. Cari wajah Tuhan dan menyembahlah. Haleluya. Engkau segalanya dalam hidupku. Glory, oh, mengenal isi hatimu. Amin, amin. Aku pun bersyukur. Glory, haleluya. Akulah putramu. Saudara di depan, saudara di belakang, semua mencari wajah Tuhan. Glory, oh, glory, oh Tuhan. Oh, ku puji namamu, ku puji namamu. Hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Glory, haleluya. Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu. Allah, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Glory Allah namamu, ku puji namamu. Amin. Bapa, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari kita semua menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya, ajaib Engkau. Glory, haleluya. Apa aja Tuhan, mulia namamu. Kami menyembahmu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, jangan lagu. Haleluya, semua menyembah Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Tuhan
ajaib Engkau Allah. Kami tinggikan Yesus, Engkau bertahta. Oh, kami muliakan, tinggikan Kau Raja. Haleluya, haleluya. Mulia Yesus, kami mencari wajah-Mu. Kami mau mengenal Engkau. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau. Haleluya. Jamah Yesus dengan kasih-Mu Allah. Glory. Haleluya. Haleluya. Bapa, ya Tuhan, ajaib, 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 ajaib Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, mulia Yesus Tuhan, ajaib Engkau. Oh, kami cari Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Mulia nama-Mu. Apa jaya leras baina. Terpujilah Engkau Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Oh, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, syukur. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, turunlah memenuhi bait suci-Mu, amin, amin. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi biar awan kemuliaan-Mu, biar awan kemuliaan-Mu, amin. Turunlah
Panggil katanya Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan, Yesus. Haleluya, panggil namanya saudara. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Nusaida maraikan daralayate sandikare. Alasanai kina mataralaya terosudio. Yesus, 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 Yesus. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Syukur Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. 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 Yesus. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Amin. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, Yesus Tuhan, memenuhi bait. Haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu, Tuhan Engkau hadir Bapa, menjamah kami Allah. Oh, haleluya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Benar. Memenuhi hatiku. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Glory. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita semua di hadapan Tuhan. Haleluya. Angkat wajahmu. Haleluya. Haleluya. Dia berjanji ketika kita mencari wajahnya, maka Dia akan memberikan dirinya ditemukan oleh kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, jika kami tidak memahami ibadah. Hari ini kami memahami bahwa Engkau ingin berjumpa dengan kami.
Karena kami memahami kerinduan hati Tuhan yang paling dalam adalah berjumpa dengan kami. Lebih daripada semua yang kami lakukan, Engkau merindukan kami dengan waktu kami dengan Engkau Tuhan. Haleluya Bapa, ampuni kami Tuhan. Basuh hati kami untuk memiliki kasih kepadamu lebih daripada semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus jamah. Engkau memberi kami hati yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah Bapa. Hati untuk Tuhan. Hati untuk Tuhan Yesus. Hati yang dipenuhi dengan Engkau. Hati di mana Engkau tinggal di situ Bapa. Haleluya Tuhan. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Satu kekuatan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Kami ingin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Allah yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, maka segala kepuasan surgawi menjadi milik kami. Segala sukacita surgawi memenuhi hati kami. Kekuatan daripada Tuhan dan segala berkat-berkat surgawi turun atas kami. Kesembuhan kami menangkan Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh dari Tuhan. Bagi Tuhan, untuk Tuhanlah segala kemuliaan. Katakan haleluya 3 kali dan amin. Haleluya. 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 Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Semua kita diberkati, amin. Amin, haleluya. Dan saat ini saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Dan terlebih dahulu kita akan menyaksikan tayangan multimedia. Selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala yang terkasih. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, dengan kesehatan, setiap pelayanannya semakin diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Gembala, seluruh jemaat dan pengerja mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala, Pastor Richard Lasto. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap apa yang menjadi pelayanan Bapak, umur yang panjang, kesehatan, semua yang terbaik dari Tuhan buat Bapak Gembala kami. Mari sama-sama kita ucapkan Happy Birthday Bapak Gembala. Haleluya, hari ini tepat tanggal 29 September Bapak Gembala kita berulang tahun. Baik saudara, saya akan lanjutkan warta sepekan dari gereja kita.
Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada setiap saudara yang baru pertama kali hadir beribadah dengan kami. Kami menyambut saudara dengan sukacita dan kami memberitahukan bahwasanya gereja kami mengadakan 2 kali ibadah. Yang pertama pukul 8 pagi dan yang kedua pukul 5 sore. Bagi setiap saudara yang benturan dengan waktu di pagi hari boleh ibadah di sore hari. Dan juga dihimbau untuk setiap kita, seluruh jemaat, untuk tetap mendukung tim fundraising dalam membeli makanan dan minuman karena setiap dana dan keuntungan yang didapatkan dari pencarian dana ini akan dialokasikan untuk pembayaran kewajiban kita dalam pembangunan gereja kita. Saat ini kita melihat tayangan ibadah Padang dari KWBKGS. Bagi setiap seluruh KW boleh untuk mendaftarkan diri mengikuti ibadah Padang ini dengan biaya 15.000 per orang dan diadakan hari Sabtu tanggal 26 Oktober dari jam 9 pagi sampai selesai. Tepatnya di GKP Cikembar. Nanti akan dikoordinasikan di grup KW GSJA Karismata untuk biaya pendaftarannya. Selanjutnya untuk workshop dari GSJA Bethlehem yang diadakan hari Jumat dan Sabtu tepatnya tanggal 4 sampai 5 Oktober. Dan untuk acara ini dikenakan biaya 50.000 per orang. Boleh daftar ke Safel dan untuk pendaftaran boleh langsung dibayarkan hari ini. Dan kegiatan ini diadakan 2 hari, ada transportasi dari gereja. Dan untuk koordinasi selanjutnya anak-anak teens, youth, next gen yang akan ikut ambil bagian boleh menghubungi Safel. Dan juga diinformasikan pada setiap kita untuk tetap menjaga kebersihan ruangan ibadah, dilarang membawa makanan dan minuman. Minuman hanya diperbolehkan air putih dalam kemasan botol untuk menghindari tercecer dan tertumpah di lantai. Jadi mari sama-sama kita jaga kebersihan ruangan ibadah kita. Menara doa diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Dihimbau untuk setiap kita untuk boleh ikut ambil bagian dan hadir dalam ibadah menara doa. Karena kita mau mengenal Tuhan dan mencari Tuhan lebih lagi dalam ibadah menara doa kita. Hari ini Teens Youth akan kumpul setelah ibadah dalam ibadah Next Gen dan pembicaranya hari ini oleh Bapak Devi Liong, Eskom, dan temanya adalah pengelolaan keuangan. Mari setiap anak teens, youth, dan juga pemuda remaja boleh belajar bersama-sama untuk mengelola keuangan dengan baik. Uang jajan yang diberikan boleh dikelola dengan baik, apa yang harus dilakukan dan yang tidak dengan keuangan anak-anak teens dan youth. Dan diinformasikan juga kepada setiap kita, kaum pria dan kaum wanita. Minggu depan tanggal 5 Oktober tepatnya di hari Sabtu untuk kumpul di gereja pukul 18.30. Jadi kaum pria dan kaum wanita minggu depan hari Sabtu kumpul di gereja 18.30 karena kita akan membicarakan untuk acara Natal dan sudah ada beberapa agenda Natal dan sudah bisa dilihat di tayangan multimedia. Ini agenda kita dan setiap pengisi acara kita akan koordinasi agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan itu saja informasi kita untuk sepekan ke depan. Kita akan memberikan persembahan dan Bapak Ibu hari ini adalah minggu kelima. Kita akan mengambil persembahan untuk diakonia. Dan untuk persembahan ini, persembahan tetap jalan seperti biasa, hanya menggunakan 2 kantong persembahan. Tapi untuk setiap kita yang sudah mempersiapkan persembahan diakonia, boleh langsung memasukkan ke dalam kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan. Itu saja informasi untuk persembahan. Mari kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, saya akan membacakan
ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayakanlah kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa. Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk kami boleh memberi yang terbaik bagi gerejamu Tuhan Yesus. Bapa, Engkau melihat setiap kami membawa persembahan kami dengan sukacita, dengan kerelaan hati kami Bapa. Ini persembahan kami yang terbaik yang sudah kami persiapkan dari rumah-rumah kami Tuhan. Engkau tidak pernah melihat nilainya Bapa, tapi kami membawanya dengan sukacita. Karena inilah yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah memberkati kami. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Sehingga kami boleh membawa sebagian dari berkat yang sudah Engkau berikan lewat persembahan-persembahan kami Bapa kepada gerejamu Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami ini boleh digunakan bagi pelayanan gerejamu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ini setiap kami, ini setiap tangan-tangan kami siap memberi yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Betapa indahnya bila kita saudara seiman hidup dalam kesatuan di dalam Tuhan. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya baurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan agar berkat-berkat dicurahkan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Betapa indah bila kita semua hidup dalam kesatuan. Amin. Mari saat ini kita siapkan hati kita sebelum kita menutup ibadah kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus
Nyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang kemuliaan Bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami rindu bahwa Tuhan memerintah atas hidup kami, atas perjalanan hidup kami, atas setiap rencana-rencana kami ke depan. Engkau yang berkuasa, Engkau akan memerintah hidup kami, karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah gembala kami. Tuhan memberkati hidup kami, keluarga kami, dan jemaat Tuhan dalam berkat anugerah dan tuntunan Tuhan. Diberkatilah segala usaha pekerjaan keluarga, rumah tangga, bisnis dan mata pencaharian kami. Bagi Tuhan segala kemuliaan, kami menyerahkan segenap sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit, yang menyayang penggulan, Tuhan akan melawat, menjamah dan memberkatinya. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan pulang dan kami akan membawa berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada dalam surga, serta cinta, kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat yang selama-lamanya Maranatha sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lama. Happy birthday to you. Happy birthday.